Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Aska. Saya dari program studi Ekonomi Islam semester 2. Di sini saya akan membawakan sebuah resume tentang studi hadis. Yang pertama tentang kritik hadis. Kritik hadis secara etimologi adalah nakat. Dalam bahasa mempunyai arti sama dengan lafal tamyiz yang mempunyai makna membedakan atau memisahkan. Lafal nakat dapat digunakan dalam istilah penelitian, analisis, pembedaan, dan pengesyakan. Sedangkan kritik dalam bahasa Indonesia adalah menghakimi, membandingkan, dan menimbang. Sedangkan menurut ulama hadis, kritik dikenal sebagai disiplin ilmu yang membahas tentang bagaimana cara membedakan hadis sahih dan hadis dhaif, dan mengetahui adanya ilat yang terdapat hadis tersebut. Kritik hadis adalah mengkaji secara mendalam perihal suatu hadis, baik secara riwayah maupun diroyah. Dalam merancang 4 kaidah kesahihan matan hadis, yaitu tentang tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis lain, tidak bertentangan dengan akal sehat, indera, dan fakta sejarah, serta susunan pernyataan menyerupai sabda kenabian. Ulama halaf telah mencetuskan kaidah ulama modern karena banyaknya aksi pemalsuan hadis pada masa fitnah yang dilakukan oleh kaum Syiah, Mu'tazilah, dan lain sebagainya. Mereka dengan sengaja membuat matan palsu dan mencuri sanad dari hadis sahih atau mutawatir sebagai penguat argumen kepentingan kelompok mereka. Selanjutnya adalah pemalsuan hadis. Pada tahun 40 Hijriah terjadi pemalsuan hadis yang merupakan salah satu dampak penaklukan negara lain oleh umat Islam seperti Persia, Romawi, Syam, dan Mesir. Banyak negara yang ditaklukkan memeluk agama Islam, tapi banyak juga yang masih menyimpan dendam terhadap agama Islam. Pola pemalsuan hadis ada 2 macam, yaitu pemalsuan hadis merekayasa suatu ungkapan dari diri sendiri kemudian menyadarkan kepada Nabi SAW, dan pemalsuan menyetir perkataan sahabat, tabi'in, orang bijak, atau riwayat lain sebagainya, lalu menyadarkannya kepada Nabi SAW menggunakan penyadaran langsung. Terjadinya pemalsuan hadis didefinisikan sebagai segala sesuatu yang disandarkan oleh Rasulullah, mulai dari ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat jasmani dan rohani, dan segala sejarah hidup Rasulullah. Apabila hadis tidak disandarkan oleh segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW, maka pemalsuan hadis tidak akan pernah terjadi. Pemalsuan hadis memicu Umar bin Abdul Aziz mengeluarkan pemerintah untuk menghimpun hadis. Syudi Ismail menyatakan bahwa pemalsuan hadis telah terjadi sebelum Umar bin Abdul Aziz tersebut dikeluarkan, dan pemalsuan hadis merupakan musibah besar yang terjadi dalam sejarah hadis. Latar belakang orang memalsukan hadis antara lain untuk kepentingan ekonomi, politik, golongan atau mazhab fikih, mencari muka kepada penguasa, hidup kezuhudan, dan daya tarik dalam berdakwah. Ibnu Al-Jauzi menyatakan bahwa kesalahan periwayatan hadis terjadi karena kelalaian dalam menghafal, dan selain itu kesalahan dalam periwayatan hadis terjadi karena terlalu sibuk dengan urusan selain hadis, lalu diriwayatkan dengan hafalan tanpa melalui catatan sehingga terjadi kesalahan. Semua periwayat tidak memiliki keahlian dalam mengutip dan meriwayatkan hadis mengalami banyak kesalahan. Selanjutnya adalah tokoh orientalis, yaitu Ignaz Goldziher. Beliau adalah seorang orientalis yang berasal dari Hongaria yang lahir pada tanggal 22 Juni 1850, dan beliau adalah sebuah orientalis yang meneliti banyak hadis, dan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Ignaz Goldziher beranggapan bahwa penelitian hadis yang dilakukan oleh ulama klasik tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena kelemahan metodenya. Hal ini terjadi para ulama banyak menggunakan metode kritik sanad dan berkurang menggunakan metode kritik baru, yaitu kritik matan saja. Sebenarnya para ulama klasik sudah menggunakan metode kritik matan, hanya saja apa yang dimaksud dengan Ignaz Goldziher itu berbeda dengan metode kritik matan yang dipakai oleh para ulama. Yang terakhir adalah hadis yang bertentangan. Mutalaf artinya
yang berselisih atau bertentangan, sedangkan hadis mukhtalaf adalah hadis yang bertentangan. Menurut Ajaj Al-Khatib, ilmu mukhtalif sudah dikenal sejak zaman sahabat. Mereka melakukan ijtihad sampai mengenai berbagai hukum, mengkompromikan berbagai jenis yang terlihat kontradiktif dan menjelaskan maksudnya. Ulama hadis menggunakan dua pendekatan dalam menelaah hasil hadis kontroversial, yaitu pada segi sanad dan pendekatan dari segi matan hadis. Dan dapat disimpulkan bahwa kaidah kesohihan yang berhubungan dengan sanad ada 5, yaitu sanad bersambung, periwayatan bersifat adil, periwayatan bersifat dobit, terhindar dari kejanggalan. Akan menjawab soal UAS dalam materi studi hadis. Yang pertama, Isrohi an-naqdil hadis, hati misalan min tahrijil hadis. Naqdil hadis adalah sebuah disiplin ilmu yang membahas tentang bagaimana cara membedakan antara hadis sahih dan hadis dhaif dengan mengetahui adanya ilat yang terdapat pada hadis tersebut. Kritik adalah mengkaji secara mendalam perihal suatu hadis, baik secara riwayah maupun diroyah. Selanjutnya adalah contoh dari naqdul hadis. An Rifa'in ibnu Rafi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyukas bin Atyab qala amalu rajuli biyadihi wa kullu bai'u mabrurin rahu Bazar wa sahahu Hakim. Dari Rif'ah ibnu Rafi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, apa pencarian yang lebih baik? Jawabnya, bekerja seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih. Hadis riwayat Bazar yang disahihkan oleh Hakim. Yang kedua adalah ma asbabu da'iya ila wada'il hadis. Sebab pemalsuan hadis adalah banyak terjadi kelalaian dalam menghafal atau menjaga. Selain itu, kesalahan dalam periwayatan hadis terjadi karena terlalu sibuk dengan urusan selain hadis, lalu diriwayatkan dengan hafalan tanpa melalui catatan hadis hingga terjadi kesalahan. Semua periwayat tidak memiliki keahlian dalam mengutip dan meriwayatkan hadis mengalami banyak kesalahan. Lalu selanjutnya adalah utkuri wahidan min mustasrifin fi ulumil hadis ma ra'yati naqdihilahu. Di sini saya menyebutkan satu ilmuwan, yaitu Ignaz Goldziher. Beliau adalah sebuah orientalis hadis yang sangat hebat dalam riwayat-riwayatnya. Dan Ignaz Goldziher menyatakan bahwa penelitian hadis yang dilakukan oleh ulama klasik tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena kelemahan metodenya. Hal ini terjadi karena ulama banyak menggunakan metode kritik sanad dan kurang menggunakan metode kritik baru, yaitu kritik matan. Sebenarnya para ulama klasik sudah menggunakan metode kritik matan, hanya saja yang dimasukkan dengan kritik matan oleh Ignaz itu berbeda dengan metode kritik matan yang dipakai oleh para ulama. Yang selanjutnya adalah ma huwa mukhtalaful hadis, hati misalan minhu. Mukhtalaful hadis adalah hadis yang bertentangan, yaitu ilmu hadis menggunakan dua pendekatan dalam menelaah hadis kontroversi, yaitu pada segi sanad dan pendekatan dari segi matan. Yang terakhir adalah hati hadisan yata'allaqu bi ulumil kauniyah, yaitu saya menyebutkan an Rifa'atin ibnu Rafi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam suila ayyukas bin Atyab qala amalu rajuli biyadihi wa kullu bai'i mabrurin rawahu Bazar wa sahahu Hakim. Dari Rif'ah bin Rafi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, apa pencarian yang lebih baik? Jawabnya, bekerja seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih. Hadis riwayat Bazar dan Soha dan disahihkan oleh Hakim. Sekian dari saya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.